Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang Bapak cintai, hari ini kita masuk pada pengertian persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel merupakan suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Mana pangkat tertingginya ini? Pangkat tertingginya 2 ya. Dan pada umumnya ditulis sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Dengan catatan A tidak boleh 0. Dan A ini di sini nih, ya. B ini, C ini merupakan bilangan real. Ya, elemen real. Bilangan A, B, C ini bilangan di sini A, B, C. Pada persamaan kuadrat tersebut disebut koefisien. Ya. Lanjut. Cara menentukan akar persamaan kuadrat. Cara menentukan akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu A. Memfaktorkan, B. Melengkapi kuadrat sempurna, dan yang C. Rumus kuadratik atau yang lebih dikenal dengan rumus ABC. Semua ini akan kita pelajari di semester 1 ini, ya. Tentang bagaimana kita memfaktorkan, bagaimana kita melengkapi kuadrat sempurna, bagaimana kita menggunakan rumus kuadratik. Baik ya anak-anak, mari kita lanjutkan. Contoh soal. Nih, contoh soalnya seperti ini. 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian dengan rumus kuadratik. X kuadrat ditambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Sekarang kita akan mulai dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan yang A. X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan, ya. Jadi angka ini, ya, ini kita cari dengan perkalian. Perkalian yang hasilnya 10. Apabila dijumlahkan, dia positif 3. Ya. Kita lihat, kita tes. 10 itu bisa 1 kali 10. Bisa 2 kali 5. Ini faktor-faktor 10 ini. Tetapi kita akan lihat, kalau 1 dijumlahkan 10 kan 11. 10 dikurang 1, 9. Sedangkan diminta di sini positif 3. Sekarang 2 kali 5. 2 kalau dijumlahkan dengan 5,
7. 5 apabila dikurang 2 dia 3. Ya, dia lebih pas yang ini nih. Yaitu 2 kali 5. Ya. Kita lanjut. Ya. Seperti ini. Coba. Kalau negatif 5 dikali 2, betul kan? Negatif 10 kan? Nah, tapi kalau dijumlahkan, nah, kalau dijumlahkan seperti ini. Nih, kalau dijumlahkan. Negatif 5 ditambah 2, hasilnya kan negatif 3. Sedangkan di sini positif 3. Jadi tidak memenuhi. Sekarang kita pindahkan negatifnya ke 2. Seperti ini. 5 kali negatif 2 itu negatif 10, betul. Sekarang 5 ditambah negatif 2 hasilnya 3. Nah, ini yang betul. Ya. Jadi ini memenuhi. Maka persamaannya, persamaan kuadrat hasil pemfaktorannya adalah kita tulis X. Ini kalau di koefisiennya 1. Kalau A-nya 1. Seperti ini, X kali X. Kemudian ditambah 5. Dikurang X dikurang 2. Seperti itu dia anak-anak pemfaktorannya. Jadi, kalau kita lihat, X ditambah 5 ini sama dengan 0. Atau boleh juga X dikurang 2. Ya. X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah X. Ini kalau kita kerjakan secara langsung, jadi X ini sama dengan ya negatif 5. Pindah ke sini. X, ini X sama dengan 5-nya pindah ke sini jadi negatif 5. X negatif 2 seperti ini. X negatif 2-nya pindah ruas menjadi positif. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini cara memfaktorkan. Anak-anak mungkin ada yang bertanya, Pak, ada enggak cara cepatnya? Ada ya anak-anak ya? Ada. Bagaimana Pak cara cepatnya? Begini. Negatif 2. Kan? Ini udah langsung ke negatif 2. Ini dulu. X kuadrat positif 3X negatif 10 sama dengan 0. 10 ini adalah hasil perkalian negatif 2 dikali 5 kan? Kemudian positif 3 ini adalah hasil penjumlahan negatif 2 ditambah 5. Jadi akar-akarnya bisa langsung, anak-anak bisa langsung kerjakan. Dengan kebalikan ini. Ya. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah X negatif 5. Kalau di sini kan positif 5, jadi negatif 5. Ini kalau cara langsung. Kemudian nih, X positif 2. Tadi negatif, jadi positif. Ini cara cepatnya. Nomor 2, anak-anak. Tentukan akar-akar persamaan 2X kuadrat dikurang negatif 18 ya. 2X kuadrat negatif 18 sama dengan 0. Jadi jawabnya kita lihat ini 2 nih. Ini 19. Ini sama-sama dibagi 2 ya anak-anak ya. 2 dibagi 2. Kemudian 1 kan.
kurung buka. Jadi ini tinggal 1x. 18 tandanya tetap negatif. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti 2 kali x kuadrat negatif 9. Ini bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat. Nah, ini masuk di dalam rumus selisih bilangan kuadrat. Seperti apa, Pak? Seperti ini kita lihat bisa ya. Nah, ini dia. Kalau kamu melihat soal seperti ini namanya selisih bilangan kuadrat. Ya. Selisih bilangan kuadrat. Seperti A-nya 2, A kuadrat. Ini A-nya adalah X kuadrat ya. B-nya 9. Tapi 9 ini kan dia jadi 3 kuadrat. Nah, jadi 3 kuadrat dia. Seperti ini, 3 kuadrat itu kan 3 kali 3. X kuadrat itu X kali X. Maka X kuadrat negatif 9, dia kita faktorkan lagi seperti ini. X kuadrat adalah X kali X. 9 itu 3 kali 3. Seperti ini anak-anak. Sekarang kita lihat ini. 2 kita abaikan. Ya. Berikutnya kita akan lihat. Ya. Akar-akar persamaan kuadratnya mana? Ini dia. Kita ambil satu yang di depan, X positif 3 sama dengan 0. Atau X negatif 3 sama dengan 0. Ini namanya akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini begini, X sama dengan 3 positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. Jadi X itu sama dengan negatif 3 atau X sama dengan positif 3. Positif 3 dari mana? Ini negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3. Kiranya sampai di sini dulu anak-anak. Pelajaran kita hari ini. Kalian catat, kalian pelajari berulang-ulang. Ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.